إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اللهم ارحمنا بالقرآن. Semua manusia sifatnya berkeluh kesah. Kalau lagi ditimpa kesulitan dia ngeluh, kalau ditimpa kebaikan, dia tidak mau berbagi. Kecuali hamba-hamba Allah yang luar biasa. Yang ciri-cirinya yang pertama, mereka adalah orang yang sholat, yang jagain sholatnya terus-menerus. Yang kedua, mereka adalah orang yang punya harta dan mereka tahu bahwa harta mereka ada hak di dalamnya. Hak tertentu buat orang-orang yang meminta maupun yang tidak pernah meminta. Yang nomor dua, ciri-cirinya. Yang ketiga, mereka yakin akan terjadinya hari pembalasan. Yang keempat, mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri ketiga dan ciri keempat ini insya Allah hari ini kita bahas, kita renungi, kita nikmati ayah bunda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, selalu bersabar, nggak pernah ngeluh, dan semua urusannya bakal Allah tolong dunia dan akhirat. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, hamba-hamba Allah yang Allah sayang ini yang tidak pernah mengeluh adalah mereka yang yakin tentang hari kiamat. Bahkan keyakinan itu diulang-ulang oleh lisannya. Minimal sehari 17 kali. Kita menyatakan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Engkau ya Allah, Raja hari pembalasan. Engkau ya Allah yang memiliki dan berkuasa pada hari pembalasan. Diulang-ulang sama hamba Allah yang yakin, percaya tentang hari kiamat. Dan ia ingin nanti di hari kiamat wajahnya putih, wajahnya berseri-seri. Surat Al-Qiyamah kita sudah lewati ya bunda. Wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhu yawma idzin basirah tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Nanti di hari kiamat ada wajah yang berseri-seri yang menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang begini nih, yang berseri-seri. Dan ada juga di hari kiamat wajah-wajah yang wawujuh yawma idzin basir, yang berkeluh kesah, cemberut, panik, tazunnu ayyuf'ala biha fakirah. Di hari itu wajah-wajah yang jelek ini yakin bahwa dia bakal ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rupanya mendingan mana? Susah di sini, bahagia di sana, atau bahagia di sini, susah di sana. Pilihannya tuh udah ada. Ya benar. Bisa di sini, bahagia Bahagia di sana. dua-duanya. Bahagia di sini, bahagia di sana, Ustaz. Bahagia di Kalau sini, bahagia di bahagia di sini, sana. bahagia di sana. Nah, Iya. Nah, itu itu yang benar. Salah satu. pilihan Rabbana orang atina pintar. fid dunya hasanah Pokoknya bawaannya wa untung fil terus. akhirati Di hasanah. dunia untung, di Sempurna. akhirat untung. Jadi percaya bahwa kalau kalau taat sama Allah, taat sama Rasul, maka menang. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat sama Allah, taat sama Rasul, maka menang dengan fauzan, kemenangan azimah yang agung. Tuh ya, ya bunda.
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Siapa yang melakukan amal meski sebesar biji zarah, baik itu amalnya khair atau syar, amal kebaikan atau keburukan, ya roh pasti dia bakal melihat balasannya. Dan nikmatnya lagi, hamba-hamba kesayangan Allah ini, kalau ada kesalahan yang diperbuat, dibalasnya cuma satu yang setimpal. Tapi kalau ada ketaatan, kebaikan yang dikerjakan, minimal Allah balas berapa? 10 sampai 700 sampai bilangan yang tak terhingga. Jadi Masya Allah, kalau suatu huruf yang Kita kita buka baca, kamera. kita amalkan, kita ulang-ulang, dibayar sama Allah 10, nah, bayangin tuh kebaikannya muslim-muslimah, apalagi yang sekarang lagi belajar di kelas online ini. Ayatnya mah pendek, wallazina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Tapi dua ayat yang pendek ini, ayat 26 27, ayat Bunda hitung dah berapa hurufnya. Pasti susah. Dan setiap hurufnya 10 Allah bayar kebaikan. Maka kalau dikasih sama Usbob ayat baru yang agak panjang, harusnya ye asik. Jangan nolak. Mini, minimal 10 pahalanya setiap huruf, apalagi diulang-ulang. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim musyfikun. Beruntung terus hamba-hamba kesayangan Allah. Jadi yang lagi ngerasa sempit, sabar. Karena sesungguhnya kesempitan itu nanti akan datangkan kelapangan. Fa inna ma'al usri yusra. Yang lagi sedih, sabar. Nanti bakal ada hari-hari bahagia yang Allah kasih. Yang lagi sakit, sabar. Nanti hari-hari sehat bakal Allah hadirkan. Yang lagi berkecukupan, sabar. Nanti akan Allah lapangkan rezeki. Dan terus-menerus tuh. Nanti buat hamba-hamba Allah ini nggak pernah ngeluh. Bersyukur, bersabar, ridho. Nanti cari ayah bunda hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Man lam yaskur ala na'ma'ihi wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang nggak bisa syukur dengan nikmatku, yang nggak mau sabar atas ujianku, yang tidak ridho atas ketetapanku, maka keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Disuruh keluar dari kolong langit, kemana itu? Kalau kemarin petugas pemerintah bilang, udah kabur aja. Gitu. Ketika banyak yang kabur aja dulu, pergi aja. Gitu. Itu aja banyak yang kesinggung, diusir dari Indonesia. Nah, kebayang tuh ya, kalau Allah yang bilang, keluar aja dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Mau pergi kemana? Jadi kuncinya, sabar kalau Allah kasih ujian. Syukur kalau Allah kasih kenikmatan. Ridho atas semua ketetapan Allah. 3 kunci hidup bahagia. Syukur atas nikmat, sabar atas ujian, ridho atas segala ketetapan. Dan nanti bahagia. Bahagia. Ayah bunda, banyak orang yang ridho dikasih hidup susah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nikmat. Makan, ketemunya sama pakai garam atau pakai kecap aja enak. Makannya sambil ketawa-tawa, sambil bercengkerama sama keluarga. Tapi banyak juga nih, masakin udah seenak-enak buat anak-anaknya, buat cucunya. Dia berharap semuanya bakal senang, bakal kumpul di meja. Dipanggilin aja susah. Eh, begitu mau makan, pada ngeluh. Ah,
Nggak seru nih makanannya. Padahal bunda yang masak dengan penuh cinta. Rasanya udah masakin apa yang mereka pengenin, tapi nggak bersyukur. Nah, jadi kalau mau ditanya gimana makan makanan enak, hati enak, makannya lahap itu enak. Demikian juga yang dibutuhkan kalau lagi tidur tuh ngantuk ya bunda. Bukannya kasur yang harganya ratusan juta bahkan bermiliar-miliar, tapi nggak bisa bikin tidur. Nah, jadi rupanya syukur ada semua nikmat, sabar ada semua ujian, ridho ada segala ketetapan. Termasuk tuh yakin semua muatu bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat apa itu? Udah hafal kan? Di surat apa itu? Al-Jaljal. Al-Zalzal. Al-Jaljal. Masya Allah, keren. Al-Jaljal. Pinter-pinter. Udah cocok jadi ustaz-ustazah nih. Jadi kiai sama bunyai. Lagi semalam saya dengerin setoran ayah bunda yang nyetor ke Umi Maya. Wih, keren-keren. Ketika ditanya Umi Maya, ini setoran apa? Saya kira bakal nyetor surat Al-Ma'arij semua. Surat-surat yang berat-berat rupanya yang disetorin. Kayak bunda ini nyetor surat Al-Jin. Wih, luar biasa. Bunda Laila nyetor surat Ar-Rahman. Bunda Heni nyetor surat Al-Fajar. Saya dengerin, wih keren-keren nih. Setorannya yang yang apa namanya spontan aja, yang berat-berat yang disetor sama mereka. Dan bunda-bunda lainnya tuh daripada setoran. Ada berapa orang tuh kalau nggak salah. Ada berapa orang semalam. Jadi saya ngedengerin, oh ini cocok nih sudah. Jadi Ustadz Ustazah, Bu Nyai sama Pak Yai. Mudah-mudahan nanti jadi ahlul Quran. Amin. Amin, ya Allah. Alladzina hum walladzina hum min adabi rabbihim musyfikun ayat 27. Mereka yang selalu takut tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri nomor 4 hamba-hamba Allah yang lebih baik takut sama Allah dari sekarang. Nanti disayang Allah dunia dan akhirat daripada nantang-nantang di ujung surat Allahu Akbar surat 29 surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yastajilunaka bil adzab walaula ajalun musamman laja'ahumul adzab. Mereka nantang-nantang kapan datangnya azab. Kalau saja sudah belum ditentukan sama Allah, pasti azab itu bakal Allah hadirkan. Wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Pasti azab itu akan datang sekonyong-konyong saat mereka tidak sadar. Tiga ayat berturut-turut, ayat di 50-an. Bunda nanti cari. Sampai Allah berfirman, Yauma yaghsyahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Di hari itu, azab Allah Subhanahu wa taala datang dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Dan rasakan kata Allah Subhanahu wa taala karena nantang-nantangin azab. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun. Ayat 27 ini surah Al-Ma'arij. Orang yang beriman tuh kalau dosa, melihat dosa seperti gunung mau ditimpa. Tapi kalau orang fasik, orang kafir, orang munafik, melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung. Cari ya hadisnya. Diusir sama dia, balik lagi. Diusir sama dia, balik lagi. Satu dosa bagi orang yang beriman, menakutkan. Seperti gunung mau ditimpain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada musibah yang menimpa diri orang beriman, dia bakal introspeksi.
Apa yang salah ya? Jangan-jangan nafkah saya nggak halal. Jangan-jangan lidah saya nyakitin orang. Jangan-jangan mata saya ngelihat yang Allah haramkan. Dia introspeksi terus. Kalau ada kejadian yang nggak enak, nggak pernah nyalahin yang lain. Anak saya, cucu saya, kenapa susah belajar? Dia introspeksi. Pikir, dosanya apa? Takut sama azab Allah. Sama seperti Imam Syafi'i, yang dari kecil sudah hafal Al-Quran, hafal ribuan, mungkin jutaan hadis. Karya-karyanya hebat, guru-gurunya ulama-ulama ternama. Tapi hari itu rasanya susah benar ngafal. Ya bunda, barangkali yang susah ngafal boleh jadi refleksinya kayak Imam Syafi'i ini. Lalu kemudian dia ngeluh kepada gurunya Imam Waqi. Ketika berjumpa, dia bilang kepada Imam Waqi, Su'ahifzin, kenapa ya guru saya susah ngafal? Wa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu kemudian guru Waqi itu bilang kepada Syafi'i untuk tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anal ilma nur. Dan Imam Waqi itu memberitahukan kepada Imam Syafi'i bahwa ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak mungkin Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Nasihat dan penuturan gurunya itu membuat Syafi'i tersadar, oh iya, rupanya dia sempat lewat sebuah pasar dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang pakaiannya tertutup rapat, pakai jilbab panjang, pakai nikob, cadar, pakai abaya sampai ke tanah. Tapi hari itu sial, angin bertiup dan tersingkap tuh kakinya perempuan, nggak tahu bagian mananya yang tersingkap. Ngelihat nggak sengaja aja, rupanya membuat hafalan jadi susah. Sebab ulang nih, ngelihat nggak sengaja aja, hafalan Imam Syafi'i jadi susah. Nah kalau kita nih ujiannya lebih hebat dari itu ya, Ayah Fardi, Ayah Sadirman. Dari segala-gala udah kebuka nih hari ini. Jadi rupanya maksiat tuh. Nah itu Ayah Bunda, maksiat yang nggak sengaja aja membuat repot, apalagi maksiat yang disengaja. Karena itu dia khawatir, khawatir Allah Subhanahu wa taala murka. Al-Mulk, ya Bunda sudah hafal. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama ayursil alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Ayat berapa tuh? Surah Al-Mulk. Dua ayat ini. 16-17. 16-17. Dahsyat ini. Rupanya jadi beneran jadi kiai yang mempunyai. Hafalannya keren. Allah nanya, amin man fis sama. Apakah kamu ngerasa aman dari azab Allah yang di langit? Ayak sifabikumul ardo. Kalau Allah balikin bumi. Faidah ya tamur. Segala-gala rontok. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Pernah terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam. Dibalikin bumi. Nggak usah jauh-jauh ke zaman Nabi Lut. Kalau kalian nanya kepada warga Palu tentang likuifaksi, blender itu Ustaz katanya. Diputer-puter di dalam tanah. Amamin tuman fis sama. Apakah kalian merasa aman? Azab Allah yang ada di langit. Ayyursila alaikum hasiba. Kalau Allah kirim angin aja. Berantakan semua. Fasata'lamuna kaifa nadir. Saat itu kalian baru ngerti bagaimana ancaman yang disampaikan oleh para pemberi peringatan. Jadi, dah takut sama azab Allah.
Wa yas'alunaka nis-sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Mereka nanyain Muhammad padamu tentang hari kiamat. Kapan sih terjadinya? Kalau orang beriman takut, kalau orang yang kafir nggak tahu dengan apa, nekat banget. Kalau orang Jawa Timur namanya bonek. Ya, Bunda Masturika, bonek. Bondo nekat. Biasanya yang banyak pertimbangan, wawasannya luas, khawatir. Tapi yang nggak punya bekal apa-apa, wah nekatnya pol. Itulah kira-kira. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka nantang-nantangin kapan hari kiamat. Fima anta min dzikraha, ngapain kau Muhammad nyebutin itu? Ya rabbika muntahaha. Hari kiamat itu urusan Rabbmu. Kapannya? Innama anta mundziru may yakhsyaha. Tugasmu Muhammad beri peringatan. Buat siapa? Buat yang takut. Yang takut siapa? Orang-orang beriman. Orang-orang yang ngerti ilmu. Dalam surat Fatir, ayah bunda kan sudah disampaikan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang amat takut pada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka yang berilmu. Makin tahu ilmunya, makin kenal Allahnya, makin takut. Makin nggak ada ilmu, makin nggak kenal, berani nantang-nantang. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang nggak pernah ngeluh, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan selalu Allah lindungi dari murkanya dan dari siksanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi